Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk mensyukuri hal ini, Islam menganjurkan umatnya di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk banyak memberikan sedekah. Tetapi pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, salah satu pemaknaan puasa bulan Ramadan itu dikatakan syahrul muasat, yaitu bulan saling tolong menolong, dan bulan syahrun yuzadu, yaitu suatu bulan di mana rezeki orang-orang mukmin itu ditambah. Karena itu, untuk mensyukuri hal ini, Islam menganjurkan umatnya di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk banyak memberikan sedekah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sedekah itu? Apakah mesti sedekah itu harus dengan materi? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita simak sebuah hadis yang bersumber dari Abu Musa al-Ash'ari menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap orang Islam itu wajib bersedekah. Qalu, lantas para sahabat mengatakan, ara'aita illam yajid, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau orang muslim itu tidak mendapatkan harta, tidak punya harta, apa yang harus diberikan ya Rasulullah? Qala ya'malu biyadayhi, maka hendaklah seorang muslim itu bekerja dengan kedua tangannya, fayanfa'u nafsahu, menolong dirinya, wa yatasaddaq, dan kalau lebih ada kelebihan bersedekahlah. Kemudian mereka juga bertanya lagi, ara'aita illam yastati', bagaimana ya Rasulullah kalau seorang muslim itu tidak bisa, mungkin tidak punya profesi, tidak bisa bekerja? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajatil malhuf, maka tolonglah orang-orang yang teraniaya. Fa illam yastati', kata mereka, kalau itu pun tidak bisa ya Rasulullah. Qal, Rasulullah menjawab, faya'muru bil ma'ruf aw qala bil ma'ruf, maka hendaklah seorang muslim merintahkan yang baik atau berkatalah yang baik-baik. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, faya'muru bil ma'ruf munkar, hendaklah seorang muslim perintah yang baik dan cegahlah kemungkaran.
Fa illa tidak bisa ya Rasulullah, mungkin tidak ada keberanian untuk itu. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fayumsiku 'anis syarr fa inna lahu bihi sadaqah. Maka hendaklah seorang muslim menjaga diri untuk tidak melakukan kejahatan, itu sendiri adalah sedekah yang disumbangkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita melihat dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini, maka terlihat bahwa sedekah itu nampaknya bukan sekedar hanya materi. Tetapi kalau materi, ada kekayaan yang sifatnya materi, maka jangan lupa berikanlah sedekah. Apa itu sedekah wajib berupa zakat, atau sedekah sunat atau infak. Dalam ayat Quran, alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan menyebabkan kamu lupa untuk mengingat Allah. Faman yaf'al dzalik, barang siapa yang humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah, berikanlah dari sebagian apa yang kami rizkikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu merenggutmu. Fayaqul la akhartani ila ajalin qarib, ya Allah ya Tuhanku, tundalah kematianku barang sebentar saja. Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah. Wa akum minas salihin, saya akan menjadi orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajalnya sudah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Diingatkan, kalau kita punya anak, jangan jadi sebab kita lupa untuk mengingat Allah. Allah memerintahkan untuk memberikan infak, sedekah dari sebagian, tidak semuanya, dari sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kita. Allah mengingatkan, jangan sampai kita ini mau meninggal baru ingat. Karena itu ayat ini ditafsirkan oleh hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai orang yang sudah yuharrir nafas dia baru mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, tundalah kematianku barang sebentar saja. Fa as-saddaqa, saya mau bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, saya akan menjadi orang saleh ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Kalau sudah yuharrir, maka nafas sudah ditenggorokan, maka tertutup pintu taubat. Dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nafas sudah ada di tenggorokan.
Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saatnya kita untuk banyak bersedekah. Kemudian yang kedua tadi, kalau tidak punya, Rasulullah mengatakan bekerja dengan kedua tanganmu, bekerja dengan profesimu. Manusia berprofesi atas dunia ini, ada pedagang, ada petani, ada pegawai, ada yang tukang besi, ada yang tukang jahit, macam profesi di atas ini. Bekerjalah dengan kedua tangannya, dengan profesinya yang baik-baik. Kemudian ada kelebihan, bersedekahlah. Ditanya lagi, kalau nggak bisa ya Rasulullah bekerja, tidak ada profesi yang dimilikinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tolong orang-orang yang teraniaya itu. Teraniaya kalau boleh saya katakan ada 3 hal. Pertama, teraniaya secara fisik. Ada orang ditempeleng, diinjak-injak, bahkan sampai tingkat dibunuh. Tahu? Jangan lupa tolong dia. Tolong dari kezaliman orang-orang yang mau berbuat zalim kepadanya. Orang-orang yang menolong orang teraniaya secara fisik adalah sedekah yang disumbangkannya. Yang kedua, ada orang yang memang dia teraniaya secara psikis, diintimidasi, diteror, diancam, diganggu kehormatan dirinya. Dia tahu, kemudian dia melerai. Jangan lakukan itu. Jangan kamu lakukan itu. Dia orang baik. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Orang bisa melerai hal itu, maka sebetulnya sudah sedekah yang disumbangkannya. Yang ketiga, ada orang yang teraniaya barangkali secara sistem aturan yang dibuat menguntungkan orang-orang yang punya saja, menguntungkan orang-orang besar saja, tapi rakyat kecil tidak mendapatkan keuntungan, maka bahkan kerugian. Maka orang yang seperti itu, rubah sistem yang dapat memberikan manfaat untuk seluruhnya, itu adalah merupakan sedekah yang disumbangkannya. Ya Rasulullah, kalau enggak bisa itu, udah amar ma'ruf nahi munkar, perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Apa yang ma'ruf? Ma istahsanahul aqlu wasyariah, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal dan apa yang dianggap baik oleh syariat. Perintahkan itu. Kalau tidak, cegah kemungkaran. Ma'ruf dan nahi munkar, ulama mengatakan ruh al-Islam, jiwa daripada Islam ini adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Tanpa ada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka akan terjadi malapetaka, musibah, fitnah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushkannallaha ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban thumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Perintahlah kamu kebaikan, cegahlah kemungkaran. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, tidak mau melakukan hal itu, maka akan terjadi fitnah di antara kamu. Kemudian tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah, fala yustajaba lakum, doamu pun tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian Rasulullah ditanya, kalau itu tidak bisa, ya Rasulullah, karena tidak punya keberanian untuk itu. Fakal, kemudian Rasulullah mengatakan, fayumsiku 'anal syarr fa inna lahu bi sadaqah. Dirimu untuk tidak melakukan kejahatan, itu saja sudah termasuk sedekah yang disumbangkannya. Sidang jamaah salat subuh, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis lagi dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Katanya, qultu ya Rasulullah, Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apa
al-imanu billah. Rasulullah mengatakan iman kepada Allah itu adalah salah satu amal yang paling utama. Wal jihadu fi sabilihi, dan berjuang di jalan Allah. Iman dan berjuang di jalan Allah itu amal yang paling utama. Qultu, saya bertanya, kata Abu Dzar, ayyur riqab afdal, budak apa ya Rasulullah yang paling afdal saya merdekakan? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan, yaitu budak yang berharga dan harga. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Abu Dzar, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, fa illam af'al, kalau aku tidak bisa melakukan itu. Kemudian Rasulullah menjawab, tu'in sani'an au tasna li akhrak, ya sudah, kamu bantu itu bekerja, kamu bantu orang yang membuat industri, kamu bantu dia. Atau alam al-akhrak, atau ajarkan orang yang tidak punya keterampilan, kamu ajarin dia sehingga dia punya keterampilan, apa saja keterampilannya, dan tidak usah untuk ilmu itu, nggak usah untuk, sehingga sekarang orang tua ada kue kamu kok enak sekali, apa sih resepnya? Biasa-biasa saja, gula, tepung, ini aduk saja, padahal ada yang disembunyikan. Takut kalau nanti diberikan resepnya lantas dia dapat menyaingi. Ya Allah, Rasulullah mengatakan, man katama al ilmin uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, barang siapa membunyikan ilmu, maka lidahnya itu akan dikekang dari siksa api neraka. Kasihlah itu agar supaya tetangga kita punya keterampilan, tetangga kita punya usaha. Dari apa? Dari ilmu yang kita berikan. Kemudian ara'aita in da'aftu an ba'dil amal, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami lemah untuk melakukan hal itu semuanya? Qal takufu syarrak anin nas fa min nafsik, kalau kamu tidak bisa melakukan hal itu, sudahlah, jaga dirimu. Itu adalah sedekah yang kamu sumbang manusia ini. Hadis juga sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Apa ada lagi yang lebih sederhana dari itu, yang tidak memakai uang, tidak memakai apa-apa, cuma dengan kita berdoa atau berzikir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta untuk diturunkan harga dan tidak minta yang lain-lain, cuma minta agar orang fakir dan miskin itu adalah mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang-orang yang kaya itu. Sehingga dalam hadis disebutkan tadi Abu Dzar juga, annan nasan qalu, manusia-manusia itu mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'mali. Ya, punya kekayaan itu mendapat pahala yang banyak ya Rasulullah. Mereka salat, kami juga salat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi mereka itu sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kan Rasulullah menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah telah menjadikan untukmu apa yang bisa kamu sedekahkan? Kemudian Allah selanjutnya mengatakan, inna likulli tasbihatin sadaqah,
Setiap kamu membaca subhanallah, 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 itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukankah itu sedekah? Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Perintah kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Mencegah kemungkaran juga itu sedekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Setiap kamu melampiaskan syahwatnya juga sedekah. Qalu, lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah seseorang itu melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala dengan hal itu? Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'a fi haram kana alaihi wizran. Kamu tahu kan, apabila seseorang itu melampiaskan syahwatnya kepada yang diharamkan, bukan istrinya, yang diharamkan, akan alaihi wizran, bukankah itu dia mendapatkan dosa? Ya, begitu juga kalau syahwatnya itu dilampiaskan kepada yang halal, istrinya yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Kana lahu ajr, maka dia akan mendapatkan pahala dari itu. Ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata sedekah di dalam Islam bukan hanya sekedar materi, tapi semua kebaikan yang bisa kita berikan untuk semuanya merupakan sedekah. Kita perbanyaklah dalam bulan puasa ini untuk bersedekah sekuat sebisa kemampuan yang kita ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مدد يا سيدي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban